فالطغى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطغى أنت حسبي وكفى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين يا لطيف الطغى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطغى أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا غني يا حميد اكفنا شر الحسود يا لطيف الطغى أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفى أنت حسبي يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين فالطبع أنت حسبي وكفى يا لطيف الطبع أنت حسبي وكفى يا جامع يا مغني يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا حميد احفظنا والمسلمين يا لطيف فالطبع أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati Ustaz Haji Muhammad Yusuf Marzuki, Ustaz Yusuf Ramli, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Kazruni, Ustaz Hilmani, Ustaz Syamsuddin, para asatidz, para hujat, hadirin semua. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah sama-sama kita bisa hadir duduk bersama-sama di majlis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majlis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah. Imam al-Fadil Syekh Kami Muhammad Nawawi Syabna Sina di Masjid Husain Rasulullah la ruhimam liza marqandi la yazim 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 Muhammad wa dawna faqa hadzal masjid ila hadrat Nabi. Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi Hadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin lil Faqih Abu Laits Samarqandi. Setelah kita bicara banyak tentang neraka, maka kita masuk ke bab selanjutnya, babu sifatil jannati wa ahliha. Bab tentang yang menjelaskan tentang keadaan neraka dan juga para sorga, keadaan sorga dan penghuni sorga. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Fadli qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Ibrahim ibn Yusuf qala hadatsana Muhammad bin Yahya ibn Fadl an Hamzah az-Ziyad al-Kufi an Ziyad at-Ta'i
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qulna ya Rasulullah mimma khuliqatil jannatu. Ya. Jadi dalam satu riwayat yang cukup panjang, ujungnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bilang kami telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bahasanya para sahabat itu mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah mimma khuliqatil jannah. Ya Rasul, surga itu diciptakan dari apaan? Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, minal ma. Surga itu diciptakan dari air. Qulna akhbirna an bina'il jannah. Ya Rasulullah, kami katakan kepada Rasul, beritahu kami, ya, kasih tahu kami tentang bagaimana bangunan yang ada di dalam surga. Ada yang pernah lihat surga di sini? Kali ngimpi masuk surga itu pernah kali? Saat Nabi pernah kali ngimpi gitu, ngimpi masuk surga? Hah? Pernah ya? Iya gitu. Orang kalau udah ngimpi masuk surga matinya lama. Ya biar kata batuk-batuk lama masih matinya. Ya jadi itu gambaran ya belum seberapa tapi indahnya udah luar biasa. Ya. Apa yang pernah dilihat oleh Rasul ketika ada orang lagi nanam pohonan dipotong langsung numbuh lagi gitu. Ya begitulah, ada pohonan-pohonan. Kalau kita kan sekarang kalau lagi ngetren nih orang kawin di gedung tuh ada pohonan yang kembangnya putih-putih, daunnya putih, apa namanya ya? Itu yang buat pada moto-moto yang di Jepang tuh adanya kan gitu. Karena kalau orang di gedung tuh yang biasa buat foto-foto, buat jalan pengantin tuh ada pohonan yang putih. Pohon asoan, pohon apaan? Sakura. Jepang putih. Nah di Indonesia kan kagak numbuh, akhirnya dibikin tiruannya putih-putih biar serasa di Jepang gitu. Nah di surga itu pohonannya nggak kayak begitu. Kalau kita bilang wah indah banget tuh putih, ya kadang di sana kembangnya warnanya pink gitu, dan lain sebagainya. Ya pokoknya yang nggak pernah kita bayangin dah indahnya, cakepnya. Makanya sahabat kan pengen tahu bangunan surga itu kayak gimana ya Rasul, gedung-gedungnya itu bangunannya. Maka Nabi bilang labnatun min zahab. Jadi bangunan di surga itu ya batu batanya, kalau bahasa kita hebelnya ya itu dari emas. Bayangin kalau hebel dari emas gimana ceritanya coba kita. Ya, hebel ya, bata. Kalau orang dulu kan kalau bangunan pakai batu bata emang. Sekarang orang biar ringkes pakai hebel, cepat kerjaannya. Setengah hari udah diri semua. Coba kalau pakai batu bata lama. Lalu betul min fiddah. Lalu ada yang juga dari perak. Ya. Wa malatuha aitinuha al-miskul azfar. Wa turabuha az-za'faran. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut. Ya. Jadi Nabi Muhammad kemudian menjelaskan yang namanya bangunan di surga itu kayak begitu. Ya tanahnya itu bangunannya batanya itu ada yang dari emas, ada yang dari perak. Ya. Kalau kita kan batu bata ya batu bata. Orang bikin pakai apa namanya hebel ya pakai kapur, hitungannya kan begitu. Di sana enggak, bahannya dari emas atau dari perak. Lalu lantainya ya atau tinuha di bagian bawahnya itu buminya tanahnya itu al-miskul asfar. Kasturi yang harum baunya. Wa turabuha az-za'faran, sementara tanahnya itu terbuat dari za'faran, minyak za'faran tanahnya. Kalau kita kan kagak, tanah ya benar-benar tanah, di sana enggak begitu. Jadi enggak pakai granit. Ya lain di sana. Ya enggak pakai. Kalau kita kan kayak granit. Kadang-kadang granit itu begitu, yang masang enggak benar lagi, ya. Ada yang gede sebelah.
Nah ini hadirin, lalu kemudian kerikil-kerikilnya itu wahasba'uha al-lu'lu' wal yakut, mutiara dan permata. Jadi kalau kita pikirin rumah kita nih udah nggak ada apa-apanya, ya makanya kita rumah kita bagusin. Sekarang kita semua tahu bakal masuk kuburan, ya. Nah kuburan kan harus kita rapiin juga paling kagak. Kalau kita mati paling kagak kuburan kita biar cakep, biar enak. Masa rumah doang yang kita tinggalin sekarang kalau mau lebaran kita cat. Orang dulu sekarang sih udah kagak ngecat lagi kita. Ya buat beli daging aja catnya. Ya, lu dicat rumah, hordeng diganti, keramik. Dulu ubinnya ubin teraso, ya kan? Sekarang ada gak ubin teraso rumah? Nggak ada, udah pakai keramik. Paling kagak kontrakan keramiknya putih udah warnanya, nggak ada lagi teraso. Apalagi pakai semen doang ya, pakai peluran, atasnya pakai karpet plastik, bawahnya kelabang mulu isinya. Ya. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan. Jadi surga itu kayak begitu. Makanya kalau dipikirin di dunia ini, ya Allah, orang kita ngeliat rumah orang cakep, tetap aja batu batanya masih dari tanah. Lihat, ada orang bikin rumah, temboknya batu batanya dari emas. Nggak, sekaya-kayanya orang nggak bisa kayak begitu. Maka Nabi Muhammad tuh bilang begitu. Makanya nih model Ustaz Samsudin nih, kalau dia udah ngelihat surga, dia nggak pengen hidup di dunia. Ogah. Makanya kenapa waliyun min auliya ilah itu mereka sama dunia itu mereka kagak open, kagak nafsu sama dunia. Kenapa? Allah udah bukain buat dia. Nih rumah ente ntar di surga. Wah ngeliat yang kayak begitu, dunia yang punya mobil orang pakai ambil, ambil aja udah. Dia kagak butuh gitu-gituan. Kenapa? Itu bukan tujuannya. Tujuannya yang di sana. Dan Allah udah bukakan tabir buat dia udah bisa lihat. Kan kita kan baru cuman denger doang, katanya ini kata Nabi nih di hadis di kitab, katanya gitu. Percaya nggak kita? Percaya. Gitu. Man kita percaya doang, kadang-kadang buat ngambilnya ogah-ogahan gitu. Percaya nggak? Percaya. Gitu kan. Kalau kita percaya bener-bener kan kita pasti semangat itu ngejar surga. Ini kan percaya nggak? Percaya tapi biasa aja ngejarnya gitu. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu wa may yadkhuluha ayan'amu wala yab'asu. Mereka yang masuk ke dalamnya itu akan selalu merasa senang, yan'amu. Pokoknya merasa nikmat selalu. Merasa bahagia selalu. Orang di surga itu enggak ada yang sedih, enggak kayak di dunia bengong aja loh. Ngapa lu? Urusan gue banyak banget nih katanya. Puyeng. Kerjaan udah mau habis kontraknya kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Di sana udah enggak. Semua yang tinggal di dalamnya, yang masuk ke dalamnya semuanya senang dan tidak ngalamin hidup susah. Nah, gitu. Makanya kalau udah kita kesusahan banget, capek hidup di dunia, makanya kalau mau senang harus mati. Cuman mati juga harus bawa bekal juga. Ini udah di dunianya hidupnya susah, kerjanya capek lagi. Mati digebukin malaikat lagi di sana. Ya kalau kita mau di sana enak, ya wajar kalau di sini kita capek-capek dulu. Ini Piala Dunia nih lagi musim nih. Oh ntar malam yang bertanding apaan, saya udah gak deketin lagi bola dah. Ya, Indonesia kagak masuk soalnya nggak asik. Ya, kita kadang-kadang nonton bola aja tuh kita jabanin sampai malam-malam. Kuat. Kenapa? Karena kita semangat buat nonton bola. Gitu. Nonton bareng. Ada nggak ngajakin tahajud bareng yuk? Nggak ada. Nonton bareng ada. Lo nyumbang apaan lo? Tak gue beli daging ambing dah 2 kilo. Lo beli arangnya ya? Tak gue ngipasin aja dah katanya. Semangat. Ya, itu untuk urusan dunia. Kenapa untuk urusan akhirat kita kelihatannya? Ya, padahal udah dikasih tahu surga kayak begitu. Kita percaya, tapi kayak orang kagak percaya gitu kan. Ngejarnya ogah-ogahan gitu. Orang coba dah. Kalau bulu tangkis tuh, ya WBF itu kalau hadiahnya yang kecil-kecil, poinnya kecil tuh pemain-pemain top dunia ogah ikut. Ngapa? Ya, poinnya dikit nggak naikin ranking. Terus hadiahnya kecil. Coba kalau hadiah yang gede,
Yang seri 1500 kalau ada, belum ada sih. Seri 1000 kan hadiahnya miliaran tuh. Poinnya tinggi. Itu yang ikut banyak. Tapi kalau yang kelas-kelas kayak kemarin Australia Open yang ikut ya pemain kelas 2. Pemain kelas 1 malas ngikut, malu. Lu ngikut tuh pasti menang gitu. Itu buat yang muda-muda yang ikut, yang ranking-ranking jauh. Jadi kalau kita tahu hadiahnya gede, pasti orang bakal semangat buat ngejar itu. Makanya surga itu Rasulullah udah ngasih gambaran, walaupun Nabi bilang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tapi tetap Rasulullah memberikan paparan gambaran sedikit banyaknya. Jadi orang yang masuk wa may yadkhuluha yan'amu wala yab'asu, mereka akan senang dan tidak akan susah di situ. Wa yakhludu wala yamutu wala tabla siyabuhu wala yafna syababuhu. Ini di surga. Orang yang masuk surga hidupnya senang, gak akan susah. Lalu mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga dan mereka tidak akan mengalami kematian. Wala tabla, gak bakal rusak siabuhu, bajunya. Kita kan pakai baju, kalau kita pakai mulu lama-lama nempuh. Ente pakai kain dah, punya kain BHS mana tua-tuanya dipakai terus. Lama-lama robek jahitan tengahnya, lagi ruku robek. Untung dia pakai celana panjang, celana pendek. Kalau kagak kayak kolor doang kelihatan. Ya itu begitu. Tapi pakaian surga itu ya, nggak bakal pernah. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, jadi orang tuh kalau masuk surga itu nggak bakal sakit. Udah begitu, wala yafna syababuhu. Ya, mudanya nggak bakal hilang. Gitu. Ya Ustadz Nasih di surga nggak begini. Ubanan, ada batuk-batuk, nggak ada ceritanya. Ustadz Nafis, Nasih mulu katanya. Ya, Ustadz Nafis nggak begini. Kita ketemu di surga, dia bingung, ini siapa nih? Lu kenal gue, siapa? Gue biasa baca ya Latif Alutofa, kadang-kadang suka lupa lagi ya Latif gitu. Mau dikasih tulisan noga, tapi suka lupa kadang-kadang gitu kan. Ya. Itu kalau udah masuk surga lain gitu. Hitungan umur-umurnya umur 25. Siapa di sini umur 25 kira-kira? Ada yang umur 25? Begitu udah. Samsudin sih umurnya udah berapa? 68 itu ya. Oh 57, 68. Ya. Iya, umur 25 masih sedang cakep-cakepnya, keren-keren ya umur segitu. Jadi mudanya nggak bakal itu. Jadi hidup nih. Kalau kita kan makin lama makin tua, rambut gondrong, harus nyukur. Ya kan di sana nggak ada tukang cukur gitu. Nanti mau demen gondrong, ketika ngomong ya Allah saya punya gondrong aja, nggak apa-apa, bebas. Mau nyengsa juga kayak kuntilanak nggak apa-apa, panjang. Bebas di surga itu bebas. Lagu-lagunya kita ya di dunia kita ada aturan, tapi kalau di sana bebas sudah. Ya Allah saya mau pakai antingan dong, kayak orang India pakai kata antingan. Kayak anak pang tuh yang sering nongkrong di mana? Di Slang dulu sebelum corona kan banyak tuh anak-anak pang yang rambutnya diri. Waktu di dunia jadi ustadz belum ngerasain bandel, di surga mau bandel nggak apa-apa boleh. Ketemu nih ente Ustadz Sabudin kok rambutnya pang, ya mau sekali-kali ganti model. Bebas di sana, ente mau lagu apa aja bebas terserah. Kita cuma diatur di sini doang di dunia. Makanya kan dunia asijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang-orang yang beriman. Kita disuruh sembahyang, suruh puasa, suruh bangun malam, sholat tahajud, suruh ikut ngaji begini duduk. Itu doang disuruh, nggak capek sebenarnya kalau kita jalanin. Ya cuman gitu kan, yang namanya setan kan selalu ngebisikin agar kita jauh dari Allah. Udah nggak usah dah. Udah tahajud udah nonton boleh aja, nggak usah pakai tahajud gitu. Kan momen sebenarnya kan lagi begini nih, main bola di Qatar. Nah kita mau nonton juga sekarang kayak nonton bola, ada yang TV-nya di rumah masih semut semua isinya. Belum keluar beli apa namanya itu? STB katanya dia mau beli STB, harganya mahal sekarang. Dulu masih bego belum pada beli. Orang kita model begitu, dari kemarin udah dibilangin nanti tanggal 1 November itu TV digital mau dihapus. Dia cuek aja, santai aja. Pas digital TV, kok TV gue rusak nih, panggil tukang servis. Bang, TV saya rusak bang, semut semua. Bukannya rusak bang, ini sekarang TV digital udah kagak ada, harus analog, harus beli alat lagi STB.
Berapa? Dulu sih pego, sekarang 300 gitu susah nyarinya. Gitu. Itu begitu kalau orang yang otaknya jalan tuh, ya, otak bisnisnya jalan, dia udah tahu nih November orang pada nyari ginanum. Borong tuh STB waktu kemarin tuh. Borong langsung beli aja 500 biji. Borongan, kalau borongan kan murah ya, pego bisa jadi 125. Punya 500.000, 500 biji dijual online. Ya, jual 2,5. Gitu. Untungnya berapa? Kan begitu tuh kalau otaknya jalan kan udah tahu. Ini otak kita bobol kadang-kadang kalau buat bisnis nggak tahu aja. Kan begitu. Ya, kayak kemarin tuh. Orang kalau yang bisnis kan begitu, otaknya muter. Kemarin waktu corona yang laku apaan? Masker. Yang tadinya harganya berapa naik jadi sampai 400.000. Itu juga 400.000 barangnya kagak ada orang cari. Gitu. Kalau yang otaknya udah pada bisnis jalan tuh dia tahu, wah ntar corona bakal rame nih. Masker borong semuanya. Gitu. Itu makanya tukang-tukang jahit di daerah-daerah Jawa Barat tuh yang biasa pada bordir ganti bikin masker. Gitu. Kain kapan buat orang mati dibuat masker kan gitu. Jadi duit kan begitu, otaknya jalan jadi duit. Makanya begitu orang tuh kalau yang otak bisnis jalan tuh nggak boleh ngelihat dikit, wah jadi bisnis nih, dilihat apa uang, jadi duit dong. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi mudanya kita itu nggak akan hilang di sana. Makanya Nabi Muhammad waktu ada nenek-nenek Nabi bercandain gitu, nenek-nenek kagak masuk surga, di surga kagak aja nenek-nenek, kan dia nangis tuh. Nabi berarti suka bercanda orangnya. Nah nenek dikerjain sama Nabi kan iseng juga bahasa gitu. Nabi iseng juga ya. Nenek udah ibadat bener banget, bayang puasa. Nabi bilang, nenek ngapain nih biar masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulnya, nek di surga kagak ada nenek-nenek gitu. Nah dia mikir ya Allah, gue udah capek banget puasa ibadat sedekah. Kalau sudah nenek-nenek kagak masuk surga. Nah siapa yang kagak nangis yang ngomong Nabi kan. Diprank sama Nabi nenek-nenek gitu nangis. Kata Nabi, nek bukan nenek emang gak masuk surga, tapi nenek ntar masuk surga, cuman nenek gak muda lah, gak tua kayak begini, masa di surga nenek-nenek kan dilihat kurang enak ya. Coba deh ente lihat ya kan, ini kita lagi sekolah di bangku SMA kan muda semua tuh, di belakang ada nenek-nenek pakai baju SMA. Guru ini siapa ya katanya? Ini murid katanya. Murid apa leluhur tuh emang. Ya, jadi merusak pemandangan di surga kalau ada yang tua. Jadi muda semuanya dilihat enak. Seger. Ente coba dilihat kalau nenek-nenek lagi pada senam. Kan RT sering bikin senam tuh. Ya RT tuh bikin senam. Ya senam. Yang senam nenek-nenek 65 tahun kayak legging lagi. Nah kucing aja nggak demen. Kucing ngeliatnya ogah, kata kucing gue geli ngeliatnya nenek-nenek kayak legging gitu. Kalau ABG sih masih mendingan dikit, nenek-nenek kayak legging gitu. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu. Jadi orang nggak ada tua-tuanya udah di sana. Pokoknya jadi muda lagi. Makanya orang tuh kalau badannya udah sakit-sakitan, jalan udah susah, ya kan. Kadang-kadang suka pada gemeteran, kaki kesemutan, kadang-kadang batuk-batuk, nggak berhenti-berhenti. Batuk 3 bulan nggak baik-baik gitu. Ya, kalau mau baik, kaki mau seger lagi, obatnya atuh. Mati. Mati ntar Allah jadiin muda lagi gitu, nggak perlu pakai ke dokter. Udah ntar lubangin muda. Seger lagi badan kita. Tentu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada yang mau muda lagi? Ada yang mau muda lagi nggak? Dia tahu dia pasti bisa suruh mati, dia ogah kan. Nah emang udah begitu aturannya. Ya yang namanya orang tuh begitu, ntar jadi muda lagi semuanya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 macam. Ya, orang yang doanya itu kagak ditolak, alias doanya akan diterima sama Allah. Yang pertama, al-imamul adil. Imam atau pemimpin yang adil. Ya menurut ulama-ulama kita, ya para pemimpin yang adil itu yang didapati cuman setelah zaman Rasul, itu cuman pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu enggak ada sama satu Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu enggak ketemu lagi itu yang kayak begitu.
Makanya ente mau jadi presiden, mau ngomong begini, basi semuanya sama juga. Yang modalin semua cukong-cukong juga, dia mau jadi presiden. Emang begitu hadirin rahimakumullah. Ya mereka yang modalin semua, presiden ada 3. Nih, cukong-cukong pada ngumpulin duit. Ya arang 1 triliun, dapat tuh misalkan 40-50 triliun. Siapa calon presiden? Sumbang semuanya. Ini buat putaran pertama kasih modal 5 triliun semua. Ya, pokoknya yang menang siapa ya, pokoknya kita aman, kan gitu. Ntar putaran kedua ada duit masih, kumpulin lagi, tambahin, kasih 10 triliun nih calon presiden. Yang menang siapa aja, pokoknya bisnis kita begitu. Makanya kan kuliah udah pinter-pinter, kita aja kagak pinter politik, kagak paham. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya ketemu pemimpin yang benar. Ya emang udah dibilang Khulafaur Rasyidin yang 4 sama Umar bin Abdul Aziz, selesai, selebihnya belum sampai dibilang adil. Berat. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya pokoknya yang ada aja udah, daripada nggak ada pemimpin ya seadanya udah begitu. Ya, pilihan kita yang ada ya begitu udah. Hadirin rahimakumullah. Jadi pemimpin yang adil itu doanya tidak ditolak alias diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wasaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa pada saat dia buka puasa. Itu makanya waktu kita mau buka puasa tuh ya, itu baca doa tuh. Makanya asyhadu alla, dalam kitab Irsyadul Ibad kan ada tuh. Ya Nabi ngajarin tuh, minta tuh. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu pada saat kita mau buka puasa menjelang maghrib itu. Nah ketika kita habis makan kurma tuh baca doanya itu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya, kalau mau kita tambahin lagi, tambahin yang banyak. Kenapa? Pada saat itu doa kita diterima sama Allah. Puasa Ramadan doang? Bukan, puasa apa aja. Pokoknya puasa. Apalagi puasa melet orang. Emang ada saat melet orang pakai puasa? Ada gitu puasa. Wanita jangan ngamalin yang begitu, nggak bener ya. Nggak usah. Ya, zaman sekarang peletnya pelet Jepang, datang bawa mobil Mercy gitu. Assalamualaikum, wah tentengan yang banyak, wah calon mantu itu ya, itu orang sekarang kan ngelihat casing semua, dia nggak tahu tuh mobilnya beli nyewa gitu, casing gitu. Makanya itu kita tuh kalau mau ngangkat orang jadi mantu jangan ngelihat casingnya doang, istikharah dulu tuh. Bukan apa-apa ini, untuk urusan panjang nih, bukan pendek nih urusannya. Iya, yang tahu Allah tuh semuanya. Mana tahu kita dibohongin mobilnya beli nyewa apa kagak. Ada yang orang kaya pura-pura miskin datang pakai motor Honda, yang Honda 70, yang disela nyampe 20 nggak hidup-hidup, 20 kali disela nggak hidup-hidup. Nah belum ada starternya kan gitu. Datang gudu-gudu kata dia, ini apaan begini, mantu susah melarat, padahal sultan dia, cuma dipura-pura susah, kan kita nggak tahu. Gitu. Kadang begitu Pak, orang tuh kalau udah kaya kadang-kadang bosan sama kaya. Jadi kadang-kadang hidupnya begitu aja, pakaiannya kayak sendal jepit, kayak celana gitu aja. Malah orang kaya, nah ini yang susah belagu-lagu biasanya. Mau ngapel minjem motor temennya, pinjem motor dong, kalian ada jaketnya dong, celananya ada nggak? Kalian ada selalu, lu kagak modal katanya. Ada di sini yang begitu. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi orang yang lagi buka puasa itu doanya diterima sama Allah, nggak ditolak doanya. Watul mazlum, dan doa orang-orang yang terzalimi, fa innaha turfa'u fawqal ghamam. Ya, karena dah orang-orang yang tadi pemimpin yang adil, orang yang lagi buka puasa, orang yang terzalimi, doanya itu mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas awan. Jadi doa mereka itu, makanya sama orang yang terzolimi atau dizolimi hati-hati. Hati-hati itu orang-orang yang terzolimi. Itu doanya mustajab mereka kalau udah minta.
Makanya kita sama saudara nih, kita jolimin dia, kita akalin, kita apain. Nah harus warisannya dapatnya 1000 meter dikasih pego. Ya, yang 8,5 diambil sama dia, ya kan gitu. Dan lain sebagainya udah begitu. Pokoknya jahat itu kalau dia doa. Emang doanya nggak langsung kabul hari itu. Kadang itu butuh proses lama. Dia disakitin, dibohongin, dia kan dapatnya yang lain dapatnya gede, dia dikasih kecil banget. Yarin dah, dia sabarin aja. Allah, ini punya saudara manis jambu, nggak enak gitu. Gini kita diakal, sono orang Bojong bukan orang sini. Ya, kita diakalin mulu sama dia gitu. Jadi dia doa, ya Allah. Ntar itu doa gitu, itu kadang-kadang panjang 5-10 tahun, itu ntar Allah terbalikin semuanya. Yang tadinya dia dapetnya banyak banget, habis semuanya. Anak-anaknya habis semuanya. Nah dia yang tadi dapat cuma 50 meter, ya anaknya pada sukses semuanya, pergi haji, umroh, anak-anaknya pada kerjaannya enak-enak, diberangkatin sama orang tuanya, nginep di puncak tiap malam minggu, nyewa villa gitu. Nah, dia tinggal habis begitu. Bapak besok mau nginep kemana Pak? Sono di Seruni, ayo berangkat gitu. Pokoknya minggu besok di mana Pak? Pilih lagi nih, lihat nih Pak tuh, yang mana Pak tuh, gambarnya cakep-cakep Pak. Ini cakep nih, langsung booking. Anaknya bayarin udah, dia sampai apal jalanan puncak dia, ya, karena seringnya tuh senang, anaknya yang bikin dia senang. Jadi hadirin begitu, kita tuh kalau dijolimin udahlah, kita mau ngelawan gimana, susah ngelawannya. Ya udah terima aja, doain aja dah gitu. Hati-hati tuh doa orang-orang yang terzolimi, bahaya. Hati-hati sama ente bikin gajlukan juga, jangan gede-gede banget gajlukan. Dia tahu gajlukan polisi tidur. Ente bikin polisi tidur udah gede banget. Yang lewat orang lagi bunting, gara-gara gajlukan keguguran. Dia bilang, gue doain yang bikin gajlukan biar setruk. Lewat tukang somai, ya enggak? Pancinya terbalik. Somanya pada berantakan. Ya Allah, ini gajlukan siapa yang bikin? Gue doain hidup kagak, mati kagak yang bikin. Nah kalau yang ngedoain 1, 2 orang, 3 orang, nah kalau banyak, apa nggak kabul itu semua? Mereka kan terzolimi. Nah orang jalanan rata itu muncul gede banget. Ya Allah, motornya turun mesin, bloknya pecah, kepentok, makin tingginya. Nah itu hadir jamaah rahimakumullah. Jangan juga. Kita kan disuruh imatatul aza anit tariq. Dalam kitab Syu'abul Iman tuh, di antara orang yang beriman itu cirinya itu menghilangkan sesuatu yang bisa bikin orang celaka di jalanan. Ya kan? Ada puhunan yang ke jalanan, kita tebang kan gitu kan. Ada paku, ada batu di jalanan, kita singkirin. Nah jalanan rata dibikinin manjul-manjul begitu banyak banget. Dapat 2 meter, gajukan lagi. Dapat 2 meter katanya. Akhirnya dia ngurut, diurut. Kata kabar gue turun berok, gue kalau lewat situ. Gitu. Emang kadang-kadang orang naik motor begitu juga sih, kagak ada pikirannya juga. Ngebut aja gitu. Akhirnya dibikin gajukan. Boleh ente bikin. Cuman bikinnya yang kira-kira. Bikinnya modalin aja gitu. Nih gue bikin gajukan, gue pakai besi nih. Udah pakai besi, pakai batu bata, pakai batu kali lagi. Semennya aja habis 2 sak katanya. Ya Allah, itu bikin kuburan apa bikin batunya nih. Hadirin rahimakumullah, jangan bikin. Makanya kan kalau yang di jalanan itu cuman yang pakai putih-putih doang tuh gitu. Gedug. Udah. Gitu. Untuk menghambat orang biar enggak cepat gitu. Makanya yang kemarin pada bikin gajukan gede-gede bongkar dah ya. Daripada ntar disumpahin orang mulu. kecilin terus biar landai gitu, biar enak jalannya. Kan tujuannya kan buat nahan orang biar nggak terlalu kencang gitu. Ini bikinnya kayak orang balas dendam, kotak. Ya Allah, ya iya gitu, turun berok kita lewat situ 5 kali dah turun berok, ngurut lagi yang girang tukang ngurut aja deh. Lu turun berok ya, lu lewat gang Tawang dulu kan lu katanya. Nah ini hadirin jamaah ya, orang-orang yang terzolimi itu doanya diterima. Jadi doa mereka itu dikatakan oleh Rasul turfa'u fawqal ghamam, doanya itu diangkat di atas awan. Fayanzuru rabbu jalla jalaluh,
Maka Allah lihat itu doanya. Wah, doanya siapa noh? Doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang lagi buka puasa, sama doanya orang-orang yang terzolimi atau orang-orang yang dizolimi. Wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, aku pasti akan menolong kalian walau ba'dahin, meskipun kagak sekarang gitu. Jadi begitu, enggak sekarang. Berapa lama? Ya tadi saya bilang bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi dan lain. Itu bertahap. Ya kan? Bukan gede banget orang doain stroke. Mulai itu sakitnya dikit-dikit meriang gitu. Habis meriang pegel-pegel gitu. Gue pegel-pegel banget badan gue nih. Didoain mulu, yang doain sehari 20 orang. Akhirnya dapat berapa lama, akhirnya dia mulai itu tangannya kan, tangan gue mulai kesemutan nih sebelah nih gitu. Nah itu hadirin jamaah rahimah, hati-hati doa-doa begitu, jangan sembarangan aja, bahaya tuh. Tukang sayur terbalik sayurnya. Saya pernah berapa kali, ente bikin gajukan di turunan, ya main bikin-bikin aja. Ente kalau bikin gajukan begini, kalau bisa ini kan sama aja ente kayak bikin perangkap di hutan. Ya kalau bikin gajukan di jalanan gitu, udah dikasih apa? Cat, biar orang lihat di sini ada gajukan. Dan orang nggak tahu, gelap. Orang yang wah, gubrak jatuh. Kata yang bikin biar rasa. Ya Allah, yang gitu katanya. Yang nggak ketahuan, orang tadinya nggak ada gajukan, dibikin gajukan, kasih tanda. Terus jangan gede-gede. Biasanya orang pada ngebut mulu di situ. Itu. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi masalahnya begini, itu jalanan umum, bukan punya kita. Kita nggak punya hak sebenarnya. Jalanan umum, apa kita jadi marah? Anak-anak tuh kesenggol kemarin. Lah anak-anak apa main di jalanan? Itu kan jalanan. Nah bang, lapangan udah kagak ada, jadi kontrakan semuanya, kan repot jadinya. Mainnya di jalanan, main bola di jalanan, kayak main bulu tangkis di jalanan. Nah orang mau lewat gimana? Nih masalah itu jalan umum. Buat apaan? Buat Nabi aja kan ketika sahabat ngomongin dunia di masjid, Nabi nggak kasih. Akhirnya mereka pada nongkrong di jalanan. Kata Nabi, iyyakum wal julusa anit turqa. Nabi ngingetin, hati-hati ente kalau nongkrong duduk di pinggir jalan, hati-hati atas haknya orang yang pada jalan. Jangan sampai orang yang jalan gara-gara kita nongkrong, mereka terganggu. Tuh nongkrong di jalanan, ini udah pada tua-tua ya kan, rambut udah pada putih, nongkrong di jalanan, ada cewek lewat, sweet gitu. Terus kata cewek, ya Allah udah tua, katanya. Udah bau tanah masih sweet aja. Ada di sini yang begitu. Itu kali masih muda sekali. Orang kan risih lewat. Coba ada ente lewat satu wilayah, ada orang-orang pada nongkrong di jalanan. Kita lewatnya serba salah. Ya, kita misi bang. Kita mah nggak mau misi. Padahal itu hak kita, jalanan bukan punya dia. Dia ngapain nongkrong di jalanan? Ini hak kita. Tapi emang kita mau nggak gimana? Yang mau ngomong kita bang, iya misi bang gitu. Kadang-kadang dia jalanan udah tahu jalanan, kakinya ngelonjor aja. Kita pengen lindas orang situ, kita nggak lindas jalan. Maksudnya ada motor lewat, kaki tarik dikit, gitu. Nih kagak dia lonjorin. Kalau kita lindas, habis kita digebukin kan. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi ada hak-haknya. Makanya kan Allah bilang wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dain. Aku akan menolong. Kayak lam taukid. Pakai nun taukid juga. Pasti aku akan menolong kamu walaupun pertolongan itu enggak sekarang, walau ba'dain, walau nanti nolonginnya panjang. Jadi kalau kayak gitu udah sabarin aja dah, gitu kan. Kalau mereka yang terzolimi, ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Belum isya belum? Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru pada baris kita ngaji itu ya. 1 2 3 4. Ya, jadi ini yang mesti kita pikirin kita hidup. Ya. Jadi jangan hidup itu jangan selagu-lagu kita gitu. Enggak, semuanya ada hitungan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan walau sedikit, dia akan lihat hasilnya. Nah, kejahatan begitu juga, walaupun sedikit nanti dia bakal lihat hasil dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Ini kadang kita sering
menganggap remeh dosa-dosa yang sebenarnya gede. Ya, kayak ngomongin orang, hasut sama orang, ya, ria, itu kelihatannya kayaknya sepele, padahal itu dosa yang baik. Kita kadang lebih cenderung, wah orang berzina, mabok-mabokan, nah itu yang gede. Padahal yang begitu-begitu itu jauh lebih berbahaya sebenarnya. Karena kita nganggapnya biasa. Kita kalau ngomongin orang kan gitu, lu jangan ngomongin orang aja. Gue bukan ngomongin dia. Ini kan kenyataan emang begitu, kan gitu. Kan emang Nabi bilang kalau gibah apaan? Ya, gibah itu apa yang kita katain benar tentang dia, itu gibah. Kalau nggak benar namanya fitnah. Gitu. Itu kadang-kadang kita enak aja. Yang terjadi nanti kalau kayak begitu, ya orang sih kalau diomongin orang udah biarin aja. Makanya kita tuh kadang-kadang orang kan kalau masyarakat itu kan sadis. Ya kan kalau udah menjustifikasi orang tuh, wah, no keluarga nggak bener, no anaknya begini begitu, udah biarin aja, ya kan? Kita nggak usah ngomong apa-apa, udah. Emang kita tahu begitu, ya udahlah biarin aja, doain aja, ya biar pada bener anak-anaknya. Nggak usah komentarin dan lain sebagainya. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Qala hadatsana Muhammad bin al-Fadli qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf qala hadatsana Ismail Ibnu Ja'far an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati syajaratan yasiru raqibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Jadi kata Nabi dari Abu Hurairah juga, beliau bilang sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon. Ya. Ini pohon saking gedenya ini pohon. Ya. Itu kalau orang jalan, ya, ini bukan jalan malah rokib naik kendaraan. Ya. Dia naik kendaraan, taruhlah kalau zaman dulu tuh kendaraannya dia naik onta, ya, dia naik onta, dikelilingin itu pohonan, ya, itu nggak bakal nyampe ketemu ujungnya walaupun di jalan selama 100 tahun lamanya. Bayangin, ya, kalau dibilang mi'ata amin la yaqta'uha, jadi keliling naik onte selama 100 tahun belum sampai ke tempat tadi itu keliling. Ada pohonan yang segini gitu. Bayang itu pohonan seberapa gedenya itu pohonan. Makanya kan nggak ada nggak di sini? Nggak ada. Adanya di mana? Di sorga. Tuh. Coba kalaupun duren, gimana nggak banyak buahnya tuh? Itu kalau gitu diameternya berapa itu pohon? Gede banget. Ya, nggak usah pakai begitu. Ya, kalau jalan kaki aja kita kelilingin. Sekarang kita pohonan paling gede berapa? Paling top 5 orang jatuh ketemu. Itu diameter, itu ya pohonnya udah ratusan tahun umurnya. Nah kalau pohonan yang di surga itu diameternya sampai kayak begitu. Orang yang pakai kendaraan muter di situ ya selama 100 tahun la yaqta'uha, maka dia nggak akan bisa mutus. Artinya apa? Nggak ketemu lah. Masih belum nyampe, berarti kan gede banget. Ikra'u in syi'tum, maka perhatikan nih, ya. Dikatakan ikra'u in syi'tum wa zilin mamdud. Ya. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah. Ya. Dan naungan mamdud yang terbentang luas. Naungan itu kan tempat kita ngadem, maksudnya kan naungan yang terbentang luas, ya. Itu berarti pohon itu dia punya. Jadi kalau diibaratin dalam satu riwayat dalam kitab Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, pohonan di surga itu modelnya begini. Ini batangnya gede, terus daunnya begini kayak payung. Jadi orang yang ada di bawahnya, jadi kita kalau kepanasan tinggal ngadem aja di situ. Bisa ada itu jualannya es kelapa laku di situ tuh.
Kang somai, kang bakso tuh nongkrong. Gitu. Ya. Emang di surga nggak ada satu tukang bakso? Ada, yang jualan malaikat. Gitu. Bayar, kagak, gratis, kayak orang kondangan aja. Bang, baksonya 3 ya bang. Ya, itu ada yang rahimakum. Jadi wazilin mamdud, dan naungan yang luas. Artinya apa? Itu adalah pohon yang dikatakan kalau orang yang pakai kendaraan jalan 100 tahun, dia belum ketemu lagi dari titik awalnya dia jalan. Saking apanya? Saking gedenya itu. Itu. Makanya kita kalau masuk surga kayak orang kampung masuk kota, norak. Masuk bengong gitu. Iya begitu tuh orang. Ya, norak, sendal kita buka. Kata malaikat jangan dibuka sendalnya, pakai aja. Gitu, masuk. Gitu sama kayak orang kampung jalan ke mall. Itu kan kaget sendalnya dibuka. Ngapa? Nah bersihan itu sama rumahnya. Nah rumahnya dekat banget. Itu bersih banget, nggak enak mijaknya. Ente lihat orang-orang kaya borju itu sepatu sendal masuk ke dalam rumah dia. Emangnya kita dia kan gitu orang. Itu coba ada kata orang-orang gitu. Masuk ke dalam. Gitu. Kalau kita kan kagak. Bang, sendal lepas bang. Apa gue bayarin sendalnya kan gitu. Ya itu begitu. Makanya tadi surga tuh begitu udah enak. Kalau gitu enak berarti masuk surga ya. Mau masuk surga? Mau kapan? Pasti kalau disuruh mati pasti ogah. Padahal udah dibilangin tempatnya enak gitu kan. Ntar lanjutannya ada lagi banyak tuh enak surga. Gila ditanya mau surga mau masuk mau. Gitu. Kapan? Belakangan dah gitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya nanti kita lanjutin lagi pengajian kita minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa mazidna masjidina fi rizqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.